Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bewok Farm. Hari ini ayam umur 54 hari. Kita cek kondisi kandang. Hari ini jam 12 siang. Kondisi tadi sebenarnya panas sekali ya, tapi tiba-tiba di belakang kelihatan mendung. Dan kita langsung aja cek nanti di kandang paling timur pembesaran. Kemudian kita cek di suhu kandang utama ya dulur-dulur. Dan kebetulan ini memang kita lagi merencanakan bikin tempat nongkrong satu lagi ya di kandang. Kita udah punya satu di kursi ini buat nongkrong-nongkrong. Kadang-kadang sharing juga sesama peternak kalau datang ke sini sambil lihat kandang. Nanti kita akan buat lagi di area pisang-pisangan ini. Udah kita cicil, kita babat semua. Nanti kita bikin tempat nongkrong yang teduh ya. Ini kan masih panas. Kita lihat besok jadi apa ya. Ini udah kita persiapkan. Langsung aja kita ke kandang. Ini kita cek karena di sini tidak ada kipas ya. Kita lihat dan kita rasakan seperti apa situasinya. Mayoritas ayam penting ya. Nanti kita cek suhunya berapa. Tapi kalau di sini secara udara tetap sejuk karena sirkulasinya bagus ya. Walaupun kipasnya masih belum kita pasang. Dan entah nanti saya panen kita ada nggak kipasnya untuk di kandang ini. Jadi mungkin nanti tekniknya yang kandang ini harus kita dahulukan panen ya, untuk mengurangi density atau kepadatan dan juga mengurangi resiko amonia itu tadi. Karena kipasnya nggak support. Bagian lagi-lagi dari tantangannya dulu. Oke, sekarang kita cek di kandang utama yang ada termometernya. Oke, kita ke kandang utama. Kita cek suhu ya. Suhu di kandang utama jam 12 siang lebih ya, 31,1. Dan tadi saya belum cek sebelumnya berapa, karena tadi siang panas sekali, ini udah mulai mendung. Semoga nanti semakin sore semakin turun suhunya. Dan di sini kipas kita sudah nyalakan, kelihatan itu muter baling-balingnya, tapi sedikit pengap ya. Jadi tetap kita harus kontrol dengan amotrol supaya lebih aman. Dan di sisa panen ini karena mungkin 60 hari nanti juga belum semuanya terambil, kita akan ulang lagi jamu. Kemarin stoknya habis, sambiloto dan temulawak, nanti kita akan ganti mungkin jenisnya yang ada di sini. Kalau harus belanja ke Bringaso lagi, mungkin waktunya sudah nggak ada. Ini sudah mepet ke panen ya, jadi cari yang di area sini aja, cari yang jamu-jamu yang murah tapi punya fungsi yang sama. Nanti kita update seperti apa. Dan di hari ke-64 ini masih sama ya, juga harus kontrol di siang hari. Seperti halnya seperti ini ya, kalau dulu lihat. Ini dia bertarung nih sama teman-temannya, nyari ayam yang kecil dibully, terus dipatokin bareng-bareng. Lainnya contoh kanibalnya seperti ini, karena nanti akan berdarah kayak kemarin ya, kita harus cek lagi nanti. Kita nanti masuk ke sana. Langsung kita cek aja ya sekarang. Langsung kita samperin apa yang mereka cari. Nah, ternyata ada skrup. Kita harus amankan skrup. Halum. Tak kira tadi ada ayam yang dibully. Karena yang kecil-kecil kayak gini yang tidak sesuai ukuran, kadang-kadang jadi bahan bully yang lain ya tuh. Oke, berarti aman. Kalau waktunya ada, kalian juga harus sempatkan muter, cek yang terluka ada atau tidak di umur-umur seperti ini, supaya tidak menjadi kematian ya, dulur-dulur. Oke, kita lanjut lagi nanti ya, dulur-dulur.
jam setengah 9 malam saya cek CCTV dan yang terjadi seperti ini ya. Saya sudah nggak tahu penyebabnya, tapi saya langsung telepon bapak saya untuk cek di kandang. Di jam setengah 12 malam, karena saya masih belum sampai rumah, jadi ya saya pastikan lagi ya di CCTV dan semua sudah mandali, tapi tadi dicek bapak saya di kandang di jam setengah 9 tadi, kenapa ayam berlarian. Setelah bapak saya ke kandang, tidak ditemukan hewan atau hama apapun, dan juga tidak ada bekas apapun. Jadi kadang-kadang memang ayam hanya salah satu lompat ya, kayak seperti yang di gambar itu, di sebelah kiri ujung itu. Mereka hanya lompat-lompat seperti itu, kadang-kadang membuat yang lainnya itu terus bingung ya, terus berlarian, saling berlarian, tabrak-tabrakan, dan jadi seperti itu. Itu sering. Dan mungkin proyeksinya yang kita harus kemarin kejar bobot akan kita rubah juga ya planningnya, karena ini entah cuaca atau memang jenis DOC-nya sering sekali nih kejadian seperti itu, baik yang saya lihat ataupun di CCTV. Jadi mungkin ke depan sisa hari untuk panen ini, menjelang panen ini saya gunakan untuk pengobatannya, terutama untuk masalah stres, bisa nanti antibiotik, bisa nanti kita stres ya, jadi nanti kita cari dulu di kantor kemitraan yang ready stock yang mana, dan nanti kita konsultasikan juga ya, supaya bisa lebih tepat penggunaan. Walaupun kita sudah terbiasa, tapi kita juga harus membawa pemeliharaan ini karena ini sifatnya bagi hasil dengan kemitraan. Jadi ini juga sebenarnya ayam kemitraan ya, karena modalnya dari mereka. Jadi kita juga harus konsultasikan, mungkin harus ada penanganan khusus, termasuk kemarin yang banjir dan sebagainya itu juga kita laporkan. Jika ada kematian banyak juga kita laporkan supaya tidak ada miskomunikasi di akhir pemeliharaan nanti. Nanti kita cari obatnya, apakah antibiotik atau Vitastres, supaya beberapa hari ke depan sebelum bakul datang tidak muncul penyakit-penyakit karena perilaku seperti ini tadi ya. Itu kan membuat amoniak naik ya dulu. Membuat amoniak lain kadang-kadang membuat ayam yang lain terinjak jadi cacat, atau mungkin membuat tempat minum tumpah dan banjir kayak kemarin, membuat faktor banyak. Jadi juga harus kita pikirkan faktor-faktor lain jika efek dari perilaku tersebut ya, dari ayam tersebut. Dan ini kita cek di jam setengah 12 malam sudah landai, semoga nanti sampai pagi seperti itu ya. Tapi juga kita lihat dari sini ya, beberapa titik mungkin atau lihat lowong ya, atau tidak ada ayamnya, ada space kosong gitu ya. Tapi kalau kita lihat di mayoritas titik ayam itu kepadatannya tinggi. Nah ini menunjukkan nanti pun kalau udah menjelang panen atau bahkan di atas umur panen, di atas umur 60, akan penuh ini ya. Jadi terlihatnya penuh, nggak ada spasi sama sekali. Nah itu sudah harus kita dorong dengan tadi antibiotik atau obat Vitastres ya, supaya nanti pas waktu bakul panen tidak ada kendala sama sekali, terutama masalah ngorok ya. Ini kita juga harus pertimbangkan. Dan di hari ini dengan minum Amotrol pagi sore, mungkin besok sudah ganti ya. Besok sudah ganti karena kebetulan Amotrolnya sudah habis, yang di bagian kebanjiran juga sudah bisa tertangani dari segi bau, dari segi amoniak, dan tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Alhamdulillah bisa kembali. Oke, dulu-dulu kita cukupkan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.